Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran korespondensi. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan karena berkat dan karunia-Nya pada saat ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Masih semangat? Harus. Dalam segala hal kita harus tetap semangat. Pada pertemuan pada saat ini kita akan mempelajari komunikasi telepon dalam bahasa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan telepon? Telepon merupakan alat komunikasi jarak jauh dengan sistem dua arah. Jadi, penelpon dan penerimanya dapat saling berbicara meskipun berada di tempat berbeda. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa telepon telah memudahkan manusia dalam komunikasi. Saat ini yang sedang ngetren itu adalah HP. HP itu fungsinya sama seperti telepon, yaitu sebagai alat komunikasi jarak jauh. Berkomunikasi menggunakan telepon tidak boleh asal-asalan. Artinya, ada tata cara dan aturan dalam menelpon. Tata cara atau etika tersebut meliputi etika menelpon dan menerima telepon. Etika menggunakan telepon harus diperhatikan baik-baik, terutama ketika Anda sudah bekerja. Hal itu dilakukan untuk menjaga hubungan baik dengan rekan bisnis atau klien. Bagaimana etika bertelepon? Temukan jawabannya dengan mempelajari materi pada bab berikut. Untuk peta konsepnya silakan kalian baca sendiri. Teknologi komunikasi saat ini semakin maju. Salah satu produk teknologi komunikasi yaitu telepon sekarang ini adalah HP. Telepon mempermudah manusia dalam melakukan komunikasi jarak jauh. Telepon juga sangat bermanfaat bagi suatu organisasi atau perusahaan. Namun, perlu diketahui bahwa komunikasi menggunakan telepon mempunyai tata cara dan aturan yang perlu dilakukan agar komunikasi itu dapat berjalan dengan baik. Komunikasi menggunakan telepon dalam kantor dapat dilakukan dengan berbagai bahasa. Umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pegawai kantor akan menggunakan bahasa asing apabila menerima telepon dari rekan kerja asing. Dan biasanya yang sering digunakan itu adalah bahasa Inggris. Marilah kita memahami pesawat telepon. Telepon banyak kita jumpai di berbagai tempat. Mulai dari tempat umum yaitu telepon umum sampai tempat bekerja. Bahkan di rumah kita juga terdapat telepon. Selain itu, ada juga telepon yang dapat kita bawa kemana-mana, yaitu telepon genggam. Yang pertama, pengertian telepon. Asal kata telepon dari kata tele, yang artinya jauh, dan pon, yang artinya suara. Jadi telepon adalah alat komunikasi jarak jauh berupa panggilan suara melalui sinyal listrik. Telepon tergolong alat komunikasi modern dan juga menggunakan sistem dua arah atau sering dikenal dengan duplex. Awalnya, masyarakat dunia mengetahui tokoh penemu atau pembuat telepon pertama kali adalah Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell menemukan telepon pada tahun 1876 di Boston.
Massachusetts, Amerika Serikat. Namun, ternyata Alexander Graham Bell hanya mengembangkan saja. Penemu berkebangsaan Italia, Antonio Santi Giuseppe Maucci, telah terlebih dahulu menemukan telepon, yaitu pada tahun 1849. Pada tahun 2002, Antonio Maucci secara resmi diakui sebagai penemu telepon pada Kongres Amerika. Yang kedua, macam-macam pesawat telepon. Pesawat telepon dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Berdasarkan kapasitas atau kemampuan, telepon dibedakan menjadi 5. Yang pertama, intercom. Intercom merupakan kependekan dari kata intercommunication, yang artinya komunikasi di dalam intercom, atau sering dikenal dengan komunikasi intern. Serupa telepon, namun hanya digunakan di dalam lingkup organisasi atau kantor saja, yang menyambungkan dari satu bagian ke bagian lain. Hubungan melalui intercom juga sering disebut dengan istilah interphone atau intertelepon. Contoh, kita bekerja di PT Cemerlang. Kita akan menghubungi bagian pemasaran. Karena bagian pemasaran masih dalam satu lingkup organisasi, maka kita bisa menggunakan intercom. Yang kedua, pesawat telepon. Pesawat telepon atau telepon merupakan alat komunikasi dua arah yang dapat menghubungkan suara jarak jauh. Pesawat telepon merupakan alat komunikasi yang umum digunakan oleh masyarakat atau sering dikenal dengan alat komunikasi jarak jauh atau ekstern. Contoh, PT Cemerlang ingin berbicara dengan PT Nusa Indah, maka pesawat yang digunakan itu adalah pesawat telepon, karena PT Nusa Indah berada di luar organisasi. Yang ketiga, PMBX. Jenis pesawat privat manual branch exchange tidak memungkinkan komunikator dengan komunikan dapat berkomunikasi langsung tanpa melalui operator. Untuk berkomunikasi, penelpon harus terhubung dahulu dengan operator untuk mendapatkan nomor tujuan. Setelah tersambung, penelpon baru dapat berkomunikasi langsung dengan nomor telepon luar yang dikehendaki, umumnya menggunakan ekstensi. Contoh, misalnya kita mau menghubungi relasi kita yang berada di luar negeri, maka kita tidak bisa langsung menekan nomor telepon, tetapi kita harus melalui atau kita menggunakan PMBX. Kita telepon dulu ke operator, baru operator nanti yang akan menghubungkan ke pihak yang kita hubungi. Setelah operator menghubungi pihak yang kita hubungi, baru nanti kita bisa berbicara atau berkomunikasi. Jadi intinya, PMBX itu apabila kita mau melakukan komunikasi dengan pihak yang akan kita tuju, maka kita harus melalui operator terlebih dahulu. Yang keempat, PABX. Jenis pesawat privat automatic branch exchange memungkinkan kita dapat berkomunikasi langsung tanpa melalui operator. Penelpon dapat menghubungi langsung keluar dengan memutar nomor atau kode untuk memperoleh saluran yang akan kita hubungi. Kemudian penelpon memutar nomor telepon yang kita kehendaki.
Contoh, apabila kita akan melakukan komunikasi dengan rekan kita yang ada di Jakarta, maka kita tidak perlu melakukan atau kita tidak perlu menghubungi operator untuk menyambungkan, tetapi kita cukup memutar atau menekan nomor kode kota Jakarta. Contoh 021. Itu yang dimaksud dengan PABE. Berarti kita melakukan komunikasi langsung tanpa operator. Yang kelima, papan sambungan switchboard merupakan alat komunikasi yang terdiri dari papan panel lebar. Di dalam panel tersebut terdapat banyak saluran dan instrumen yang fungsinya itu nanti untuk menghubungkan nomor-nomor atau bagian-bagian yang akan kita hubungi. Itu yang dimaksud dengan papan sambungan. Yang C, jenis telepon berdasarkan letak sumber listrik dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu lokal baterai. Jenis pesawat telepon lokal baterai, penempatan sumber satuan listriknya berada di lokasi pesawat pelanggan. Telepon ini termasuk telepon konvensional, sehingga untuk mengoperasikannya pengguna harus memutar generator tangan atau engkol terlebih dahulu secara manual. Engkol ini berada pada bagian sisi pesawat. Untuk yang lokal baterai ini kita jumpai untuk telepon yang awal-awal diciptakannya telepon. Yang kedua, sentral baterai. Jenis pesawat telepon sentral baterai atau CB. Penempatan sumber satuan listriknya berada di sentral telepon. Pesawat telepon jenis CB dinilai lebih praktis dibandingkan jenis LB untuk mengoperasikannya. Penelpon cukup mengangkat gagang telepon, kemudian lampu pada meja sambung atau sentral telepon akan menyala merah sebagai sinyal panggil untuk memberitahu petugas operator bahwa nomor telepon yang bersangkutan hendak melakukan percakapan. Operator akan menyambungkan nomor telepon yang dikehendaki oleh penelpon. Yang ketiga, rotary dial. Pesawat telepon otomatis roda pilih atau rotary dial memiliki sumber satuan listrik dari sentral telepon. Untuk mengoperasikannya, penelpon harus memutar nomor pada roda pilih. Pemutaran nomor ini akan menghasilkan pulsa-pulsa sesuai dengan nomor atau digit yang diputar. Roda pilih mempunyai fungsi menyambung dan memutuskan arus listrik. Yang keempat adalah push button. Pesawat telepon otomatis tombol tekan atau push button merupakan jenis pesawat telepon yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Sumber satuan listrik pesawat telepon jenis ini berasal dari sentral telepon. Untuk pesawat jenis push button saat ini sering kita lihat, tetapi kalau untuk yang 1, 2, dan 3 sekarang ini jarang sekali kita jumpai, karena saat ini yang ada itu hanya jenis telepon yang nomor 4. Berikutnya, jenis telepon berdasarkan peletakan pesawat telepon dibedakan menjadi 4. Yang pertama, telepon meja atau telepon, yaitu
yaitu pesawat telepon yang diletakkan atau penempatannya di atas meja. Saya percaya kalian sering untuk melihat telepon meja. Telepon dinding, yaitu pesawat telepon yang diletakkan atau penempatannya pada dinding. Karena diletakkan di dinding, maka namanya adalah telepon dinding atau wall phone. Berikutnya adalah telepon mobil, kapal atau pesawat, yaitu pesawat telepon yang diletakkan atau penempatannya pada mobil, kapal atau pesawat. Yang ketiga, mobile telepon. Mobile telepon atau telepon genggam, handphone, yang sering kita jumpai, bahkan saat ini saya percaya hampir semua orang itu memiliki handphone. Yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu macam-macam hubungan telepon. Berkomunikasi menggunakan telepon dapat menghubungkan suara dari jarak jauh. Jarak jangkauan ini ternyata terdapat pembagiannya. Ditinjau dari segi jarak jangkauannya, hubungan telepon dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, hubungan telepon antar bagian atau intern, merupakan hubungan telepon langsung antara suatu bagian dengan bagian lain dalam satu kantor. Contoh, kalian bekerja di PT Cemerlang. Kita ingin mengadakan atau kita ingin komunikasi dengan bagian pemasaran. Karena kita ingin berkomunikasi dengan bagian pemasaran, karena ini masih dalam satu organisasi atau intern, maka komunikasi ini namanya adalah komunikasi intern atau hubungan telepon antar bagian. Yang kedua, hubungan telepon setempat atau lokal, merupakan hubungan telepon yang dilakukan komunikator dengan komunikan pada suatu lingkup daerah tertentu, misalnya dalam satu kota. Hubungan telepon lokal tidak perlu menggunakan kode area tempat yang dituju. Contoh, kita berada di Delanggu. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan orang yang berada di Delanggu, maka itu namanya adalah hubungan telepon setempat atau lokal. Yang C, hubungan telepon interlokal, merupakan hubungan telepon yang dilakukan komunikator dengan komunikan dengan jarak jauh, yaitu antar kota atau antar provinsi, tetapi masih dalam satu negara. Untuk melakukan panggilan interlokal, penelepon terlebih dahulu memasukkan kode wilayah tempat yang dituju. Baru kemudian diikuti nomor telepon. Contoh, kita berada di wilayah Delanggu, ingin melakukan komunikasi dengan orang yang berada di wilayah Jakarta. Maka hubungan ini namanya adalah hubungan telepon interlokal. Berarti kita nanti harus memasukkan kode wilayah Jakarta dulu. Kodenya berapa? Ya, betul sekali. Kodenya adalah 021. Maka pada saat kita mau memasukkan nomor telepon, maka kita awali dengan kode wilayah dulu. 021 diikuti dengan nomor telepon. Yang D, hubungan telepon internasional atau overseas call, merupakan hubungan telepon yang dilakukan komunikator dengan komunikan dengan jarak jauh, yakni antar negara.
Untuk melakukan hubungan telepon internasional, Anda terlebih dahulu harus menekan atau memutar nomor 001 atau 008. Kemudian menekan atau memutar kode negara, kode wilayah. Setelah itu nomor telepon yang dituju. Perlu diingat, dalam melakukan hubungan internasional harus memperhatikan perbedaan waktu antar negara supaya tidak menyalahi etika bertelepon. Contoh hubungan telepon internasional kalau kita mau melakukan komunikasi dengan orang yang berada di luar negeri. Bagaimana kita menerapkan komunikasi melalui telepon? Seringkali terjadi kesalahpahaman antara komunikator dengan komunikan ketika berkomunikasi melalui telepon, karena pembicaraan tidak didukung dengan postur tubuh. Oleh karena itu, etika bertelepon merupakan hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketika penanganan telepon, melakukan komunikasi melalui telepon, terutama dalam perkantoran, mempunyai etika-etika tertentu yang harus diperhatikan. Etika penanganan telepon yang harus diperhatikan antara lain: A. Hal pertama yang harus Anda lakukan, yakni Anda harus mempersiapkan alat tulis, buku telepon, kertas kosong untuk mencatat pesan-pesan penting yang Anda terima. Atau secara umum, perlengkapan yang harus kalian persiapkan yaitu 1. Alat tulis, 2. Jam dinding, 3. Kalender meja, 4. Lembar pesan telepon atau LPT, 5. Daftar nomor telepon extension internal, 6. Buku daftar telepon masuk. B. Peganglah gagang pesawat telepon, kemudian dekatkan pada telinga dan mulut supaya suara yang kita dengar itu jelas. C. Ketika berbicara, aturlah pernafasan dengan baik supaya kesannya itu tidak ngos-ngosan. Yang D. Menghindari menggunakan kata halo ketika kita membuka percakapan, karena terkesan santai sehingga kurang tepat digunakan dalam berhubungan telepon di lingkungan kantor. Lebih baik Anda menggunakan kata salam untuk membuka percakapan, misalnya selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. E. Simak dengan baik hal yang dibicarakan oleh penelpon, atau dengan kata lain, kita harus konsentrasi. F. Memberikan tanggapan dengan cepat maksud pembicaraan penelpon, tetapi tidak sampai memotong pembicaraan. Memberikan kesan bahwa orang yang berbicara diperhatikan, seolah-olah sedang berhadapan. G. Berbicaralah dengan sikap yang menyenangkan. Menghindari perkataan yang bisa menyinggung perasaan. Meskipun mungkin Anda mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari penelpon, usahakan Anda dapat menahan diri. Tetap sabar, ramah dan sopan dalam melakukan hubungan telepon dengan siapapun. H. Berbicaralah dengan tempo dan suara yang wajar. Artinya, suara Anda jangan terlalu keras, tempo tidak terlalu cepat, dan tidak terlalu lambat, sehingga apa yang dibicarakan bisa didengar dan disimak dengan baik dan
Benar. I. Penelpon sebaiknya tidak mengetahui nama siapa yang akan ditelepon. Untuk yang I, penelepon sebaiknya telah mengetahui nama siapa yang akan ditelepon, jabatan dan perusahaannya. Ketika telepon tersambung, penelepon harus menyebutkan nama dan jabatan yang dihubungi atau dituju. Dengan demikian, penelpon terlihat sudah siap melakukan hubungan telepon. J. Menghindari penggunaan pesawat telepon untuk kepentingan pribadi. Gunakanlah telepon hanya untuk urusan bisnis atau untuk melaksanakan tugas-tugas kantor, bukan untuk urusan keluarga. K. Sebagai penutup percakapan, ada baiknya menanyakan hal-hal yang dirasa kurang jelas, atau ada hal-hal yang sekiranya masih perlu ditanyakan. Contoh, mungkin masih ada lagi yang dapat kami bantu, Pak atau Bu. Jika tidak ada, ucapkan terima kasih dan sampaikan salam penutup. Yang kedua, langkah-langkah pelayanan telepon bahasa Indonesia. Pelayanan telepon sangat berpengaruh terhadap kredibilitas atau tingkat kepercayaan terhadap perusahaan. Menangani telepon ada dua macam cara, yaitu 1. Respon untuk panggilan atau incoming calls, melakukan panggilan keluar atau outgoing calls. A. Respon untuk panggilan telepon atau menerima telepon. Etika menerima telepon terbagi menjadi dua hal, yakni hal umum dan hal khusus. Hal khusus yang harus diperhatikan ketika menerima telepon antara lain yang pertama, angkatlah gagang telepon menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan gunakan untuk memegang alat tulis serta kertas berisi lembar pesan telepon. 2. Sampaikan ucapan salam. Contoh, selamat pagi, selamat siang. 3. Sebutkan identitas diri, kantor atau perusahaan. Contoh, dengan Rini, sekretaris PT Cemerlang. 4. Catatlah hal-hal penting dalam lembar pesan telepon atau LPT. 5. Jika penelepon kurang jelas dalam menyampaikan maksudnya, jangan sampai Anda mengeluarkan kata-kata aheh atau kata tidak baku lainnya, karena hal itu tidak sopan. 6. Apabila penelepon belum memberitahu identitasnya, mintalah supaya penelepon menyebutkan identitas dengan jelas dan nomor telepon yang dapat dihubungi. 7. Usahakanlah menerima telepon dengan bersemangat meskipun pekerjaan Anda menumpuk atau pekerjaan Anda sangat banyak. Tetap kalian harus bersemangat dengan suara yang bersemangat supaya suara Anda tidak terdengar lesu. 8.
Apabila penelepon terdengar tidak ramah atau bermaksud mengadu, tanganilah dengan baik. 9 ada kaitannya dengan 9. Tetap tenang, berbicara dengan sabar, kendalikan diri, bijaksana namun jelas. 10. Dengarkan dengan seksama pesan atau maksud yang disampaikan penelepon. Jadilah pendengar yang baik. 11. Jawablah setiap pertanyaan dengan singkat, jelas, dan tepat. 12. Menyebut nama penelepon dengan tepat. Jangan sampai keliru. Sekarang silakan kalian perhatikan. Di sini ada contoh LPT, lembar pesan telepon. Lembar pesan telepon itu kalian perhatikan di bawahnya itu ada tertulis tanggal. Tanggal ini nanti ditulis tanggal kalian menerima telepon. Kepada siapa? Berarti telepon itu nanti ditujukan kepada siapa. Dari siapa ditulis lengkap nama yang menelepon sekaligus nama perusahaan atau instansi yang menelepon. Nomor teleponnya siapa? Kemudian di sini nanti kita checklist atau kita pilih. Ya, telepon kalau hanya menelepon, minta ditelepon kalau itu nanti konfirmasi, ya kita mau mengonfirmasikan berarti nanti minta ditelepon. Apakah nanti akan menelpon kembali ataukah hanya minta disampaikan? Kemudian di sini apakah telepon itu ingin bertemu. Jadi ini nanti kita checklist sesuai dengan isi telepon tadi. Pesan kita catat secara tepat, kemudian jelas dan lengkap untuk pesannya. Diterima oleh siapa yang menerima. Kalau Anda yang menerima berarti di sini ditulis nama kalian. Yang kedua itu adalah block note. Block note itu adalah catatan yang kita gunakan kalau kita ingin menyampaikan atau kita ingin melakukan telepon keluar atau kita akan menelpon. Block note itu nanti kita tulis di sini adalah pesan yang nanti akan kita sampaikan, kemudian di sini adalah tanggal kita menyampaikan atau tanggal kita menelpon. Hal umum yang harus diperhatikan ketika kita menerima telepon. Yang pertama, mengangkat gagang telepon. Ini hampir sama pada saat kita menerima telepon. Yang kedua, menangani telepon yang berasal dari saluran langsung atau tidak melalui operator. Berbeda dengan telepon yang berasal dari saluran tidak langsung. Yang ketiga, ketika kita menerima telepon harus menggunakan bahasa resmi komunikatif, singkat, jelas, dapat dipahami dan tepat. Yang keempat, jika orang yang dikehendaki oleh penelpon berada di tempat lain, secepatnya disambungkan kepada orang yang bersangkutan. Yang kelima, jika telepon salah sambung, Anda harus menjelaskan dengan ramah bahwa yang bersangkutan salah sambung. Nomor 6. Jika penelepon akan menghubungi pimpinan, maka ada dua hal atau cara tertentu yang harus diperhatikan. Yang 7, bersifat ramah, sopan, hangat. Kalian perhatikan sikap yang perlu diperhatikan dalam pelayanan efektif sebagai seorang penerima telepon.
terangkum dalam 7C, yaitu sebagai berikut. Sikap yang pertama, carrying. Sebagai penerima telepon harus memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat pesan atau maksud yang disampaikan. Yang kedua, committed. Sebagai penerima telepon harus merasakan terikat dengan organisasi dan tidak melemparkan permasalahan kepada orang lain dengan alasan bukan tugas atau urusan pribadi. Berarti di sini nanti kita harus menghandle. Kalau ada masalah, maka kita harus bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Kita tidak bisa melempar masalah itu kepada bagian yang lain. Yang ketiga, confident. Sebagai penerima telepon harus penuh keyakinan dalam mengatasi masalah. Kita harus yakin bahwa masalah itu bisa kita atasi. Yang keempat, considerate. Sebagai penerima telepon harus bersahabat, menolong dan mengerti emosi penelepon. Apabila penelepon marah, kita tidak boleh terpancing. Kita harus tetap sabar, kemudian kita harus tetap bersahabat. Kita harus melayani dengan senyum. Yang kelima, kontrol. Sebagai penerima telepon harus dapat mengendalikan diri pada saat penelpon mengungkapkan kekecewaan atau marah. Yang ketujuh, kreatif. Penerima telepon itu harus kreatif, harus mencari alasan, harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang yang menelpon itu dengan bijaksana. Contagious. Sebagai penerima telepon harus mempunyai sikap gembira, antusias, sejuk, dan damai pada penelpon. B. Melakukan panggilan telepon atau menelpon, outgoing calls. Kalau tadi kita berbicara bahwa kita menerima telepon, sekarang kebalikannya kita melakukan panggilan telepon. Contoh, kita mau melakukan panggilan telepon dengan PT Nusa Indah. Ketika Anda melakukan panggilan keluar atau menelpon, terdapat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus melakukan persiapan. A. Menyiapkan nomor telepon yang hendak dituju. B. Menyiapkan peralatan menulis. C. Mencatat hal-hal pokok yang akan disampaikan kepada pihak yang dituju. 2. Pada saat pelaksanaan menelpon, A. Memutar atau menekan nomor telepon yang hendak dituju. Pastikan bahwa nomor tujuan yang akan kita tuju itu benar. B. Jika ada kesalahan menelpon atau salah sambung, segeralah mohon maaf. C. Mengucapkan salam dan sebutkan identitas diri Anda jika sudah tersambung. Contoh, selamat pagi PT Cemerlang dengan Rini Sekretaris. D. Mengemukakan maksud dan tujuan dengan tepat, jelas, dan mudah dipahami. E. Mencatat hal-hal yang penting. F. Mengakhiri pembicaraan dengan ucapan terima kasih dan salam. G. Meletakkan gagang telepon dengan benar. Berikutnya adalah contoh percakapan melalui telepon. Untuk contohnya besok akan Ibu berikan pada materi berikutnya. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Saya tetap berpesan stay at home karena COVID-19 saat ini belum selesai. Bahkan kita lihat bahwa saat ini
semakin banyak yang terjangkit virus. Oleh karena itu saya selalu berpesan, hati-hati, jaga jarak. Kalau tidak terpaksa sekali, jangan keluar rumah. Kalaupun terpaksa kita keluar rumah, kita mentaati protokol kesehatan. Salam sehat, selamat pagi.